Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Bidan Anissa. Kalau boleh saya tahu, Ibu siapa ya namanya? Perkenalkan Bu Bidan, nama saya Fatimah. Oh, Ibu usianya berapa tahun? Usia saya 30 tahun. 30 tahun ya Bu. Ibu pekerjaannya apa ya Bu? Pekerjaan saya berumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Baik, kalau begitu ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu Bidan, saya mau nanya nih. Bu Bidan, sejak menyusui bayi saya, rambut saya banyak sekali yang rontok Bu Bidan. Oh, begitu ya, Bu. Pertumbuhan pada rambut punya dua fase, yaitu fase tumbuh dan fase beristirahat, Bu. Oh begitu ya Bu Bidan, tapi kata orang-orang itu karena bayi saya kuat menyusui, makanya rambut saya rontok. Contoh apakah benar itu Bu Bidan? Tidak, Ibu. Ketika hamil, kadar hormon estrogen akan meningkat dan mempengaruhi fase tumbuh pada siklus rambut. Fase pertumbuhan akan bertambah panjang sehingga rambut akan terlihat menebal dan hanya sedikit yang mengalami kerontokan, Bu. Oh gitu ya Bu Bidan. Terus bagaimana cara mengatasi rambut rontok Bu Bidan? Begini Bu, cara mengatasinya, jagalah asupan nutrisi ibu agar pembentukan sel-sel terjadi dengan baik. Perbanyak vitamin B12, zat besi, dan hindari stres yang berlebihan agar tidak memperparah kerontokan pada ibu. Iya Bu Bidan, terima kasih atas informasinya. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu mengerti yang sudah tadi saya jelaskan? Iya Bu Bidan, saya sangat mengerti dengan penjelasan dari Bu Bidan tadi sebelumnya. Terus saya terima kasih. Saya permisi ya Bu Bidan. Baik Ibu, sama-sama. Terima kasih banyak juga ya Bu atas kerjasamanya. Ya Bu Bidan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Anissa. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya Bu? Perkenalkan Bu Bidan, nama saya Siti. Oh begitu. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Bidan, akhir-akhir ini haid saya tidak lancar. Sebelumnya apakah Ibu memakai alat kontrasepsi? Ya Bu Bidan, saya memakai alat kontrasepsi yang 3 bulan. Oh, kalau begitu hal yang sedang terjadi dengan Ibu ini adalah efek samping dari pil KB 3 bulan itu Ibu. Oh begitu ya Bu Bidan, emangnya efek samping dari suntik KB 3 bulan itu apa saja ya Bu Bidan? Begini ya Bu, ada beberapa efek samping dari suntik KB 3 bulan. Antara lain, pendarahan atau spotting ini terjadi karena adanya penebalan lender cervix. Kemudian terjadinya peningkatan berat badan, ini dikarenakan hormon pada KB suntik. Memicu reaksi lapar di hipotalamus sehingga menyebabkan pengguna kontrasepsi tersebut lebih sering makan. Hal ini memicu penambahan berat badan. Kemudian pada beberapa kasus juga terjadi sakit kepala serta terjadinya perubahan siklus haid, bahkan hingga tidak lancar sama sekali atau amenor seperti yang Ibu alami ini. Oh begitu ya Bu Bidan. Terus apa solusi yang tepat untuk saya Bu Bidan? Bagaimana cara saya menanganinya? Untuk kasus pada Ibu ini, saya anjurkan Ibu untuk berpindah menggunakan alat kontrasepsi lain. Bagaimana Ibu menggunakan alat kontrasepsi pil KB misalnya untuk melancarkan haid Ibu? Bagaimana dengan efek sampingnya Bu Bidan?
Pada penggunaan pil KB, biasanya efek samping yang terjadi adalah mual, namun ada cara untuk menghindarinya. Misalnya ibu dapat meminumnya bersamaan dengan makanan. Kemudian beberapa efek samping yang lain adalah sakit kepala dan terjadinya rasa yang tidak nyaman pada payudara ibu. Namun hal ini terjadi pada penggunaan pil KB pertama saja ibu. Jika hal ini berkelanjutan, ibu bisa segera beralih ke alat kontrasepsi yang lain. Tapi Bu Bidan, saya pernah menggunakan pil KB tapi berat badan saya malah naik. Bagaimana Bu Bidan? Oh, itu dikarenakan terjadinya penumpukan cairan. Efek sampingnya itu biasanya tidak berlangsung lama Bu, dan berat badan ibu juga bisa kembali normal setelah beberapa waktu menggunakan pil KB. Oh, tapi saya pelupa Bu Bidan. Takutnya saya lupa minumnya. Apakah ada solusi lain Bu Bidan? Kalau suntik KB 1 bulan, bagaimana Bu? Biasanya penggunaan suntik KB 1 bulan itu dapat memperlancar haid bagi beberapa pemakaiannya. Untuk efek sampingnya bagaimana Bu Bidan? Sebelumnya, efek samping suntik KB 1 bulan hampir sama saja dengan suntik KB 3 bulan, yaitu mengalami pendarahan atau spotting atau sakit kepala, kenaikan berat badan. Bahkan ada beberapa pengguna suntik KB 1 bulan biasanya mengalami mual, tapi bedanya suntik KB yang 1 bulan itu dapat memperlancar siklus haid pada beberapa penggunanya. Beberapa penggunanya, berarti ada sebagian pengguna suntik KB 1 bulan yang tidak mengalami haid. Ya Bu Bidan. Memang Bu, biasanya itu tergantung dari hormon masing-masing. Kalau misalkan ibu mau, saya punya saran lain. Cobalah untuk memakai alat kontrasepsi spiral atau yang sering disebut dengan implan. Oh, berarti harus dilukai gitu ya Bu Bidan. Ya Ibu, selain itu juga setelah pemakasan implan, Ibu juga harus rutin melakukan kunjungan ulang untuk memeriksa keadaan luka pada pemasangan implan itu Bu. Iya, baik Bu Bidan, kalau begitu saya ingin pulang terlebih dahulu untuk berkonsultasi dengan suami di rumah. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu mengerti dengan beberapa alat kontrasepsi yang sudah saya jelaskan tadi Bu? Ya Bu Bidan, saya sangat mengerti dengan penjelasan Bu Bidan tadi. Sebelumnya terima kasih Bu Bidan. Saya permisi pulang dulu. Baik Ibu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.